Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan mulai masuk di hadis ke-74, ya, bab baru kita, yakni bab yakin dan tawakal, di mana kita sudah membahas secara khusus muqaddimah ayat-ayat tentang yakin dan tawakal, dan hari ini kita akan membahas tentang hadis ke-74 ini yang secara khusus membicarakan tentang umat Nabi Muhammad dan umat-umat para nabi yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka semua, ya, dan ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tetap bersama dengan kita sampai akhir. Dan jangan pernah di skip agar manfaat ilmu yang didapat. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-74. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Subhanallah, hari ini hujan deras. Dan kita berdoa mudah-mudahan dari hujan deras ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat dan ridhanya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kita bahas hadis ini
disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, "Uridat 'alayya al-umamu." Telah ditampakkan padaku, ya, bagaimana keadaan seluruh, ya, umat-umat yang terdahulu. Jadi ini mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi dibukakan oleh Allah mukasyafah, ya, untuk menunjukkan bagaimana keadaan umat-umat dari para nabi yang ada. Maka fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaib. Aku melihat, ya, pada saat itu aku lihat ada seorang nabi yang bersamanya itu hanya ruhaib itu kelompok kecil saja pengikut. Ya, jadi ada nabi tapi pengikutnya nggak banyak. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Ya. Ada lagi seorang nabi yang bersamanya itu hanya 1-2 orang saja pengikutnya. Ya, jadi ada nabi yang pengikutnya dikit, ada nabi lagi yang pengikutnya cuma 1-2 orang saja gitu ya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan ada seorang nabi yang enggak punya umat. Ya. Itulah perjuangan para nabi untuk membawa, ya, untuk mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid. Tidak semua orang ingin ikut. Ya, ada yang umatnya sedikit, ada yang cuma 1-2 orang, bahkan ada yang enggak ada sama sekali. Rufi ali sawadun azim. Tiba-tiba, ya, ditampakkanlah padaku itu, kata Nabi, ada yang sawadun azim, sekelompok besar. Ya, ada sekelompok pengikut, ada beberapa orang, ya, rombongan gitu ya. Fazanantu annahum ummati, dan aku mengira, kata Nabi, bahwa mereka semua itu adalah umatku. Saking banyaknya gitu ya. Faqila li, ya. Lalu disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, bukan, ini Musa, Nabi Musa dengan umatnya, dengan kaumnya. Jadi apa maksudnya? Jadi umatnya Nabi Musa itu, ya, ditunjukkan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala agar paham tentang silsilah atau ajaran kenabian yang tersampaikan, ya, secara istilahnya itu, ya, transmisi kenabian itu jelas gitu loh. Maksudnya bahwa dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad, ajaran itu jelas, tegas. Nah, ada sekelompok orang yang cukup banyak dan dikira Nabi, kayaknya itu umatku. Bukan itu umatmu, itu umatnya Nabi Musa. Ya. Walakin unzur ilal ufuk. Tapi coba kamu lihat ke sebelah sana tuh. Ke ufuk sana, ke ujung sana, coba kamu lihat. Ya. Fanazartu fa idza sawadun azim, dan aku melihat, benar-benar ada sekelompok orang, ya, rombongan, ya, yang amat besar, ya, amat besar. Lalu disampaikan lagi, faqilali, sampaikan lagi padaku, unzur ilal ufuqil akhar, coba kamu lihat sana, sekarang lihat sebelah sana, ya, lihat sebelah sana, coba lihat, ya. Fa idza sawadun azim, sama, ya, itu juga besar, sebelah sana besar, sebelah sana besar, ya. Hadhihi ummatuk, ini adalah ummatuka,
yang banyak ini sebelah kanan, sebelah kiri yang ramai banyak sekali. Itulah umatmu. Ya, nah di sini mengatakan umat Nabi itu banyak sekali. Sahabat ngaji narasi online. Ya, umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang amat banyak, ya, dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa kata penyampaian selanjutnya? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adabin. Dan umatmu itu, ya, ada sekitar 70 ribu orang yang yadkhulunal jannah, masuk dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab wala azab, tanpa ada azab. Jadi umat Nabi Muhammad itu nanti terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan ada kelompok yang perlu dihisab, bahkan harus mendapatkan azab sebelum masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada sekitar 70 ribu. Nah, 70 ribu itu sedikit sekali artinya sebenarnya. Ya kalau umat Nabi ini miliar, ya tentu kalau 70 ribu itu sedikit sekali. Nah, untuk itu perjuangan dibutuhkan dalam meraih kebaikan. Nah, summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian setelah ngomong seperti itu, Nabi bangun, ya, bangkit, lalu kemudian masuk lagi ke rumahnya. Nah, ketika Nabi di dalam rumah, fa khadhan nas fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal 'adzab. Ya sahabat itu ya mulai istilahnya itu ya kalau ngomong ngerumpi nggak bagus mungkin ya, mulai inilah nelaah lah gitu, sambil ngobrol nelaah ini siapa ini yang masuk 70 ribu orang ini ya, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini siapa gitu. Lalu fala'allahum, faqala ba'duhum, sebagian ada yang ngomong fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah SAW. Ya, mereka berharap ya mungkin aja sih kalau yang 70 ribu itu adalah orang-orang yang adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi ngomong fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Mereka mengatakan, kayaknya mereka ini bisa jadi nih ya, mereka itu adalah orang-orang yang lahir sudah dalam agama Islam, ya, falam yusyriku billahi syai'a, mereka nggak pernah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada yang satu ngomong ini sahabat Rasul, yang satu ngomong bukan, ini umat Islam semualah, tapi nggak pernah berbuat syirik. Wadakaru asya, banyaklah. Pokoknya ada yang spekulasi itu banyak muncul. Ya satu sama lain mulai ngerumpi ya, sahabat-sahabat itu. Akhirnya apa? Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Nah, setelah rame ya, Nabi keluar lagi dari rumahnya, ya, lalu ngobrol bersama mereka semua lagi. Dan Nabi nyampaikan, bertanya, "Malladzi takhuduna fih?" Kalian ini bahas apa sih? Ya. Kalian ya istilahnya gitu tuh. Apa yang dibahas ini? Apa yang kalian bahas ini apa? Fa akhbaruhu. Ya, maka mereka menyampaikan kepada Nabi seperti yang tadi itu. Kami ini lagi berspekulasi ya Rasul, istilahnya tuh. Ini siapa sih yang 70 orang ini, yang 70 ribu orang ini yang disampaikan bahwa mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini siapa gitu ya. Apa bahasa keren, kepo ya, kepo. Ya ternyata ya, tapi keponya hebat, kepo masalah akhirat. Kalau kepo kita sekarang ini kan kepo duniawi. Siapa itu yang
cerai. Oh si itu artis ini, oh itu kepo banget itu. Itu rumah itu ternyata ada ini, oh kepo banget itu. Itu dapat dari mana itu? Waduh. Nah, tapi yang para sahabat ini hebat. Keponya karena urusan akhirat. Ini yang masuk 70.000 ini siapa? Karena mereka juga pengen masuk satu-satu gitu ya. Pastinya dong. Ya termasuk kita yang saat ini ada bisa termasuk orang-orang yang ingin masuk dari 70.000 itu. Sedikit 70.000 itu. Tapi apakah 70.000 itu dalam konteks hitungan matematik atau sesungguhnya 70.000 itu apa ya? Dalam konteks apa ya? Asli ya, hitungan nyata 70.000 atau dia hitungan matematik yang bisa jadi persentase. Bisa jadi 70.000 itu masuk persentase. Ya, dari total umat Nabi ada 70.000 kelompok itu yang dipersentasekan cukup besar gitu ya. Tapi kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi poinnya adalah bahwa Islam memberikan privilege kepada orang-orang tertentu yang mereka semua itu pasti dapat bagian itu. Nah, siapa mereka? Nabi menyampaikan bahwa dari 70.000 itu ya, bahwa mereka itu adalah humul ladzina la yarqun, ya, orang-orang yang nggak pernah meruqyah, ya, membaca-baca mantra untuk menyembuhkan orang. Ya Allah. Wala yastarqun, ya, nggak juga minta di ruqyah, ya. Kemudian wala yatatayyarun. Tatayyarun itu apa? Zaman dulu itu orang ngadu nasib tuh pakai burung gitu ya. Ya. Kemudian kalau ngelihat burung A, waduh sial nih. Ya kalau di Indonesia itu burung apa tuh yang hitam itu ya? Gagak ya, gagak. Itu kan sering banget tuh kalau zaman dulu tuh saya ingat sekali. Ya, diceritakan tuh orang-orang di sekitar itu kalau ada burung gagak segala hal nanti mau sial segala hal itu ya. Nah yang seolah-olah nasibnya itu berada di keberadaan burung gitu. Ya itu nggak boleh. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan mereka pun ya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok itu adalah mereka yang nggak pernah meruqyah, nggak pernah diruqyah, nggak pernah apa istilahnya itu menghitung-hitung nasib ini lewat tanda-tanda A, B, C, D yang tidak dibenarkan. Nah, meruqyah dan diruqyah di sini adalah tentunya saya ingin menyampaikan ini yang tidak disesuaikan, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Ya. Nah, kalau ada orang kesurupan kan kalau dibacain zikir kan ruqyah juga sebenarnya itu. Nah, tapi kalau yang sudah membaca mantra-mantra yang di luar syariat agama, ya, yang sudah menyebut nama-nama bukan nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama Allah Subhanahu wa taala, tentu sifatnya syirik. Nah, itu yang penjelasannya seperti itu. Dan ketika dalam keadaan apapun itu hendaknya bertawakal kepada Allah. Nah, sifat tawakal itu amat melekat dengan jati diri muslim mukmin mutakinnya itu. Ya. Orang-orang yang betul-betul sempurna iman, Islam, ihsannya sehingga peningkatan kualitas takwanya betul-betul sempurna. Ya. Faqama Uqasyah, lalu si Uqasyah bin Mihsan tiba-tiba bangun. Ya, mendengar kata-kata itu Uqasyah bangun. Faqala, ia berkata, "Udu Allah ayyaj'alani minhum."
ya Rasul, tolong doakan aku, tolong minta sama Allah agar aku masuk dari bagian yang 70.000 itu dong, kata si Ukasyah. Ya, faqala Nabi menyampaikan, anta minhum, kamu masuk yang 70.000 itu. Oh, senang Ukasyah. Bayangkan, dari beberapa sahabat yang ada di sana, semua duduk-duduk dengan Nabi, ya, mendengarkan itu semua. Ukasyah dengan beraninya bangun, ya Rasul, tolong minta sama Allah biar aku masuk yang 70.000 itu. Kata Nabi, kamu masuk. Kaget semua, sahabat semua kaget. Aduh, ya Allah, itu berani banget ya. Summa qama rajulun akhar. Lalu karena melihat Ukasyah minta seperti itu tadi, bangun lalu minta doakan, akhirnya ada satu orang lagi bangun minta doakan juga. Ya, udu Allah ya ja'alani minhum, tolong ya Allah, tolong ya Rasul, minta sama Allah agar aku bisa tergolong orang yang sama seperti itu, yang 70.000 itu. Apa kata Rasul? Sabaquka biha Ukasyah. Ya, sayang banget, terlambat kamu. Udah kedahuluan sama Ukasyah kamu. Aduh. Jadi apa maksudnya? Bahwa ada orang yang beribadah itu atau keinginan ukhrawinya bukan karena semangat dalam jiwa, tapi bisa jadi karena istilahnya itu tergoda karena seseorang. Ya, contoh doa ini tadi gitu. Gara-gara melihat Ukasyah sukses dapat doa Nabi masuk 70.000, akhirnya yang ada lagi yang ngomong, saya juga pengen dong. Ya, telat, Ukasyah udah duluan misalnya. Ya Allah. Ya, telah mendahuluimu untuk hal tersebut adalah si Ukasyah. Jadi Ukasyah udah duluan. Ya Allah. Nah, sahabat ngaji narasi online, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa memang secara tekstual orang yang masuk dalam rangkaian 70.000 itu adalah orang yang tidak meruqyah, tidak diruqyah, yang tidak sesuai dengan syariat, ya, kemudian tidak mengadu nasib, ya, mengandalkan nasib ini lewat ketentuan-ketentuan sesuatu, pandangan-pandangan sesuatu terhadap alam atau ciptaan Allah, burung, ya, maksud di sini tatayur itu adalah burung, ya, dan hal lain sebagainya, ya. Maksudnya adalah dalam konteks saat ini banyak orang yang, ini konteks yang kajian sebelumnya ya, karena ini melekat dengan kesabaran, ya, bab tentang sabar itu, bahwa orang yang tawakal dia akan berserah diri kepada Allah dengan apapun yang terjadi. Ingat hadis yang pernah kita sampaikan, di mana ada seorang perempuan yang sering kejang-kejang, ya. Nah, ketika dia kejang-kejang itu lalu kemudian tersingkap pakaiannya sehingga auratnya terbuka. Lalu minta sama Nabi agar didoakan, diruqyah. Ya, didoakan oleh Nabi. Kata Nabi apa? Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Nah, mau didoakan sembuh atau tetap sabar? Ya, katakan ya, aku ingin tetap bersabar. Aku bersabar, berserah diri kepada Allah. Tapi tolong doakan. Tapi bagaimana caranya agar ketika aku kejang-kejang tidak tersingkap auratku ini? Kata Nabi, minta sama Allah agar Allah menjagamu sehingga tidak tersingkap auratmu itu. Nah, dia berdoa kepada Allah seperti itu dan Allah jaga tentunya. Nah, sahabat ngaji narasi online, itulah ketawakalan, penyerahan diri, ya, penyandaran sempurnaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu Allah yang mencipta, Allah yang menakdirkan, dan Allah yang menentukan takdir itu untuk dirubah atau tidak dirubah. Nah, oleh karenanya sifat tawakal
yang dikehendaki bukan apa istilahnya itu nyerah, bukan. Tawakal itu bukan nyerah. Tawakal itu setelah proses. Ingat loh, setelah proses. Kalau dia sudah berproses, baru sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau belum ngapa-ngapain sudah bersandar, hari ini lapar sekali misalnya, tapi saya nggak kerja, nggak dapat uang, ya nggak bisa makan. Lalu tiba-tiba saya bertawakal kepada Allah. Lalu nggak kerja, ya kerja. Kalau sudah kerja tawakal. Ya meskipun itu prinsip awam. Ya kalau prinsip kewalian ya tentu berbeda. Jangan pernah ngaku wali. Karena yang merasa jadi wali itu kadangkala juga takut untuk tertunjuk oleh orang lain, ya, tertampak oleh orang lain kalau dia adalah wali, malu. Ini kalau sekarang malah ngaku-ngaku wali gitu. Ya, jadi sahabat ngaji narasi online, tawakal bukan nyerah. Tawakal itu bersandar. Yang namanya sandar itu orang udah capek kerja segala, nyender. Ya. Artinya ada proses. Ada ikhtiar yang dilakukan, baru bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama seperti ini tadi, ada kesabaran, ya, ketawakalan, itu semua yang bisa mengerahkan ya segala keinginan langit ini tertuju pada dirinya, sehingga wajar dia masuk di 70.000 itu, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan inilah keinginan kita semua, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam golongan ini, ya, sehingga ketika kita berproses dalam beragama, ya, tentu rasa nikmat beragama itu muncul, ya, karena harapan itu pasti, ya, kita yakin harapan sesuai janji Allah itu pasti, dan kita harapan itu harus dikuatkan dengan keyakinan, karena kita harus yakin, sehingga dengan demikian sandarkan semua amal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya ada doa, ya, ini hadis ke-75. Ini doanya, nanti insya Allah kalau bisa dihafal silakan dihafal, ini doa penting, ya. Kita bacakan hadis ke-75 ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan. Ini jadi dari Ibnu Abbas juga, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW kana yaqulu, bahwa Rasulullah SAW itu, ya, menyampaikan sesuatu doa, ya. Doanya adalah Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzun Muslim. Ya. Wa ikhtasarahu Al-Bukhari. Hadis ini, ya, muttafaq, disepakati, dan lafaznya lafaz Muslim, ya, sebagiannya adalah ikhtisar dari Sahih Al-Bukhari. Nah, doanya itu adalah Allahumma laka aslamtu, ya Allah, ya, untukmu, ya, Islamku ini, wa bika amantu, ya, kepadamu aku beriman, ya, wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu, ya Allah, aku bertawakal, ya, berserah diri, wa ilaika nabtu, ya, dan hanya kepadamu lah, ya Allah, aku menyandarkan diri ini, wa bika khasamtu, ya, dan karenamu aku, ya bersengketa, ya. Nah, kalau ada masalah itu juga karena Engkau, ya Allah, maka aku serahkan, anabtu, aku sandarkan itu semua, dan aku tawakalkan kepadamu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika
Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya, an tudhillani, ya, la ilaha illa anta an tudhillani, ya, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang tidak akan menyesatkanku tentunya. Antal hayyul ladzi, Engkaulah Tuhan yang maha hidup, allazi yang la yamut, tidak akan mati, wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu semuanya pasti akan mati. Nah, ini doa dibaca, ya, sehingga dengan doa ini kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harapannya dengan doa ini kita bisa masuk bagian dari 70.000 itu. Mudah-mudahan manfaat, ya, doa ini diamalkan. Insyaallah nanti silakan dibaca doa ini, ya, ada di catatannya di bawah, ya, silakan nanti dihafalkan, diamalkan. Ini dari Nabi loh. Ya Allah, malaka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya. Bisanya lanjut lagi, wa ilaika hakamtu faghfirli, ya. Terus Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, ya, aku ini meminta perlindungan kepadamu dengan kemuliaan-Mu tentunya. La ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Insyaallah kalau kita mengamalkan, Allah mendengar, dan sebagaimana doanya Nabi. Ya, kalau guru-guru kami itu kalau mengajarkan, kalau ada doa yang diajarkan Nabi itu biasanya menyebutkan dulu, ya, ya Allah, sebagaimana doa yang dibacakan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka aku pun meminta kepadamu lewat doa yang dibaca olehnya, Allahumma. Nah, sudah gitu. Jadi biasakan seperti itu. Mudah-mudahan manfaat, ridha Allah menyertai kita, dan insyaallah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.